Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainunati Alubis akan menjelaskan beberapa hal mengenai model proses perangkat lunak berupa prototype. Nah, apa itu yang disebut dengan model perangkat lunak prototype? Yaitu salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Dan juga suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Ciri dan fungsi dari prototype. Ciri dari model prototype ini yaitu pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangannya. Fungsinya sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Prototype bisa menjadi paradigma yang efektif bagi rekayasa perangkat lunak. Kuncinya adalah mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang keduanya harus setuju bahwa prototype dibangun untuk berfungsi sebagai mekanisme pendefinisian kebutuhan. Prototype kemudian disingkirkan dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan tertuju kepada kualitas dan kemampuan pemeliharaan. Ini merupakan fase-fase metode prototype, yang dimana fase-fase tersebut memiliki 7 fase di dalamnya, yaitu yang pertama pengumpulan kebutuhan, di mana pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, garis besar sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya, dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu mengkodekan sistem. Pada tahap ini, prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Lalu yang kelima, menguji sistem. Di tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lainnya. Lalu adanya evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun jika perangkat lunak yang sudah jadi belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya akan diulang. Lalu yang ketujuh itu menggunakan sistem yang sudah dievaluasi tersebut, yaitu perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Ada beberapa jenis-jenis prototype, yaitu ada 4 jenisnya. Yang pertama, feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua, requirement prototyping, digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Yang ketiga, design prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Lalu yang keempat yaitu implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Dalam prototyping ini ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Lalu, analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kemudian kelemahan dari model prototype ini yaitu yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Kurangnya fleksibel jika terjadi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.